Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 6 manusia yang akan dibongkar aibnya di halayak manusia pada hari kiamat. Siapakah mereka? Apa dosa yang mereka lakukan sehingga aib yang selama ini mereka tutupi di dunia sampai orang yang terdekat pun tidak tahu, tiba-tiba Allah bongkar aibnya di halayak manusia. Betapa malunya dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man udhila indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdir ala an yansurahu azzalallahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa yang dihinakan di samping dia seorang mukmin, kemudian dia tidak menolongnya, padahal dia sanggup untuk menolongnya, maka Allah akan hinakan dia di hadapan halayak manusia pada hari kiamat. Jadi yang pertama adalah orang yang membiarkan saudaranya seorang mukmin terhina atau dihinakan manusia, padahal dia sanggup untuk menolongnya, maka Allah akan hinakan dia dengan cara Allah bongkar aibnya di hadapan manusia pada hari kiamat. Karena kewajiban kita adalah menolong saudara kita. Dahulu di zaman Imam Ahmad, di masa Khalifah Mu'tasim, ketika sebuah tempat yang disebut dengan Amuriyah yang dikuasai oleh orang-orang kafir Romawi kala itu, dan para khalifah sebelum Mu'tasim belum sanggup untuk membebaskan kota Amuriyah itu. Rupanya di kota itu ada seorang wanita muslimah, dilecehkan kehormatannya, disingkap pakaiannya, kemudian terbuka auratnya. Maka orang-orang pun memtertawakan wanita muslimah ini. Ya wajar, mereka orang kafir. Tiba-tiba wanita ini kemudian berteriak dan mengatakan, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat, wahai khalifah Mu'tasim, wahai khalifah Mu'tasim, tolong aku. Ketika wanita ini berteriak seperti itu, malah orang-orang kafir Romawi ini makin mentertawakan wanita itu dan mengatakan, berteriaklah sesukamu wahai wanita, di mana Mu'tasim dengan kita di sini? Dia jauh di Baghdad sana, di sini Amuriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada seorang laki-laki muslim mendengar teriakan wanita yang sedang dilecehkan itu. Tidak terima dia. Dia pun keluar dari Amuriyah, kemudian menuju Baghdad. Dilaporkan perkara itu kepada Khalifah Mu'tasim. Maka ketika itu kemudian, karena saat di masa Khalifah Mu'tasim itu Imam Ahmad sedang dipenjara di zamannya, karena ada perkara yang lebih besar tentang kehormatan seorang wanita yang sedang dihinakan, maka Khalifah Mu'tasim mempersiapkan pasukan besar. Satu Baghdad dia kerahkan pasukan, diseranglah Amuriyah, dan Imam Ahmad dibebaskan sementara.
dan Allah subhanahu wa ta'ala menangkan dan Allah bebaskan ataupun Allah takdirkan Amuriyah jatuh ke tangan kaum muslimin karena jasanya Khalifah Mu'tasim, karena seorang kehormatan wanita muslimah yang sedang dilecehkan. Lihat, begitulah kirahnya orang-orang dulu. Dari sini makanya Imam Ahmad kemudian memaafkan segala kezaliman Mu'tasim kepada dirinya karena jasa yang begitu besar seorang Khalifah Mu'tasim membela kehormatan seorang wanita muslimah yang dilecehkan, kemudian negaranya dibebaskan. Padahal para khalifah sebelumnya tidak bisa menyentuh Amuriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga Imam Ahmad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim." Kalau aku punya doa yang mustajab diijabah Allah, tentu aku akan berikan kepada Khalifah Mu'tasim. Harusnya seorang mukmin seperti itu. Tidak boleh membiarkan saudara yang dihinakan kemudian kita sanggup menolongnya, kemudian kita tidak menolongnya. Bagi anda yang diberikan rezeki yang banyak, terkadang kita lihat saudara-saudara kita yang kurang mampu, tolong mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-mura'i, orang yang ketika beramal di dunia amalannya ingin dilihat manusia, dipuji manusia, didengar manusia, dibicarakan manusia, maka orang-orang yang seperti ini pada hari kiamat akan dibongkar aibnya dan dia memiliki 4 nama. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna qailan minal muslimina qal." Sesungguhnya ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man najatu ghadan?" Rasul, kira-kira kelak pada hari kiamat apa yang bisa menyelamatkan diriku dan manusia? Maka Nabi mengatakan, la takhda'illah, jangan menipu Allah. Kemudian sahabat ini mengatakan, wa kaifa nukhadi'ullah, bagaimana kita menipu Allah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, engkau beramal dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu, tetapi kau tujukan kepada selain Allah. Kemudian Rasul mengatakan, fattakur riya'ah fa innahu syirku billah. Hindari riya, takutlah kepada riya, karena itu kesyirikan kepada Allah. Fa innal mura'i, karena kelak orang-orang yang riya ini akan dipanggil di hadapan Allah pada hari kiamat di halayak manusia bi arba'ati asma, dengan 4 nama: ya kafir, ya fajir, ya khasir, ya ghadir. Subhanallah, dipanggil dengan sebutan kafir, fajir, khasir dan ghadir. Kafir ma'ruf, fajir orang jahat, khasir orang rugi, ghadir pengkhianat. Telah hilang amalan dan telah hapus pahala, dan tidak ada bagian bagimu di hadapan Allah. Sekarang kau cari pahalamu kepada orang yang kau beramal untuk selainku di dunia. Maka Nabi SAW bacakan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berkehendak berjumpa dengan Rabbnya, beramal dengan amal yang baik, yang saleh, dan jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan dibongkar aibnya pada hari kiamat adalah orang-orang zalim, orang-orang yang suka menzalimi manusia. Dan orang yang paling zalim adalah orang yang berdusta atas nama Allah.
Berdusta atas nama Allah ini berbahaya sekali. Seperti seseorang sengaja untuk mengambil hati manusia, disampaikan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah, menakut-nakuti manusia dengan hadis-hadis palsu, kemudian mengatakan ini datang dari Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian mengatakan ini datang dari Rasul, padahal Rasul tidak pernah menyabdakan seperti itu. Maka Allah mengatakan, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka barang siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, maka mereka akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Wa yaqulul ashhad, dan manusia akan mengatakan, haula'i alladhina kadzdzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'ala zalimin. Maka manusia mengatakan, lihatlah mereka orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, ingatlah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, orang-orang yang suka menyebarkan aib saudaranya, sengaja disebarkan aibnya, digibah kehormatannya, dihinakan kehormatannya, dibicarakan kehormatannya kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, man rawa'a musliman rawa Allahu yaumal qiyamah, wa man afsha sirra akhihi afshallahu sirrahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka Allah akan takuti dia pada hari kiamat. Barang siapa yang membongkar rahasia saudaranya, Allah akan bongkar rahasianya pada hari kiamat di halayak manusia. Maka penting kita ini menyembunyikan aib saudara kita. Betapa banyak orang-orang yang mereka memandang aib orang lain jauh lebih tampak dibandingkan memandang aibnya sendiri. Betapa banyak orang-orang yang menyibukkan membicarakan aib orang lain sementara dilupakan aibnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, al jaza'u min jinsil amal. Anda sudah membongkar aib saudara Anda, Allah bongkar aib Anda pada hari kiamat di hadapan manusia. Maka tutuplah aib saudara Anda, berikan uzur kepada mereka. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, di antara orang-orang yang akan diungkap aibnya pada hari kiamat adalah para pengkhianat, al-ghadir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaumal qiyamah, apabila Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir pada hari kiamat, kemudian yarfa'u likulli ghadirin liwa, maka pada setiap para pengkhianat akan diangkat bendera-bendera. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, hadhihi ghadaratu fulanin ibnu fulan, inilah benderanya pengkhianat fulan dan fulan. Termasuk di sini adalah para pengkhianat agama, termasuk juga para pengkhianat negara, seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij. Termasuk juga para pejabat yang menjanjikan sesuatu tetapi tidak pernah melakukan janjinya, mengkhianati rakyatnya. Ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik thalath, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji menyelisih janjinya. Wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Jadi para pengkhianat pada hari kiamat akan dibongkar aibnya di hadapan manusia. Takutlah, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, di antara orang-orang yang akan dibongkar aibnya pada hari kiamat adalah al-kuffar wal munafiqun
orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda ketika bicara tentang orang-orang kafir dan munafik, yudnal mu'min min rabbih yaumal qiyamah, akan didekatkan seorang mukmin kepada Rabbnya pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Sungguh aku telah menutup aibnya di dunia dan sekarang di akhirat pun aku ampuni dosa-dosa. Maka diberikanlah sahifah catatan kebaikan dan dia pun bergembira. Adapun orang kafir dan munafik, fayunadi bihim ala ru'usil khalaik haula'il ladina kadzabu 'ala Allah. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka akan dikatakan di halayak manusia, lihatlah mereka para pendusta-pendusta Allah itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang munafik di zaman Nabi saja Rasul tidak tahu itu munafik. Si fulan munafik Rasul tidak tahu. Kalaulah bukan karena Allah membongkar nama-nama mereka lewat malaikat Jibril dan Rasul kemudian catat di tangan Hudzaifah ibn Yaman, tentu Rasul tidak tahu mana munafik, mana mukmin, mana sahabat, mana munafik. Karena nifak itu dia tidak menjadi mukmin dan tidak menjadi kafir, la ilaha illa wa la ilaha illa, sehingga tidak bisa membedakan. Tetapi pada hari kiamat Allah akan bongkar kemunafikan seseorang di hadapan manusia dan dikatakan, lihatlah mereka para pendusta-pendusta Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 6 orang yang akan diungkap aibnya pada hari kiamat, dan sebenarnya banyak lagi. Nah, waktu juga. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.